Salam Patumilan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini bersama-sama kembali kita bertemu di dalam Sapa Pagi. Dan tema Sapa Pagi hari ini mengenai bersaksi melalui tindakan nyata. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular budak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tapi sudah lama nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyebut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian membaca firman Tuhan. Bersaksi melalui tindakan nyata. Bapak Ibu, bersaksi merupakan tanggung jawab setiap anak Tuhan. Karena itu wajib untuk dilakukan. Dalam bersaksi pastilah akan menghadapi tantangan-tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Namun demikian, kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dilaksanakan. Disinilah diperlukan adanya tekad, semangat, kesadaran dan hikmat dari Tuhan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban tersebut di atas. Artinya apa? Artinya dalam kondisi apapun, baik atau kurang baik, susah atau senang, secara manusia, mungkin atau tidak mungkin, kewajiban haruslah tetap dilaksanakan. Paulus memberi contoh yang jelas melaksanakan kewajiban bersaksi dengan baik dalam kondisi yang sangat kurang baik dan dalam kondisi yang sangat susah. Dalam bacaan kita tadi menceritakan bahwa dalam kondisi susah dan kurang baik, Paulus tetap melaksanakan kewajibannya bersaksi. Dari pembacaan itu kita dapat belajar bahwa Paulus bersaksi melalui tindakan nyata. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dilakukan Paulus dalam bersaksi melalui tindakan nyata. Apa saja itu? Yang pertama, Paulus tidak dapat berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Paulus sampai ke Pulau Malta karena kapal yang ditumpanginya kandas. Dengan susah payah, akhirnya seluruh penumpang dapat selamat sampai Pulau Malta tersebut. Karena cuaca dingin dan mereka baru keluar dari laut, maka penduduk Malta yang ramah dan baik hati menyalakan api untuk memanaskan badan mereka. Disinilah Paulus sebagai seorang hamba Tuhan melakukan tindakan kecil, tetapi menunjukkan jati dirinya sebagai seorang saksi. Dengan tindakan nyata melakukan kewajiban bersaksi. Hal ini patut kita teladani, sebab dia bisa beralasan sebagai korban yang pasti kelelahan. Tidak perlu ikut-ikutan mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dibakar. Paulus tidak mau tinggal diam. Dengan tindakan nyata sekecil apapun, dia melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Yang kedua yaitu Paulus secara tidak langsung menyatakan kuasa Tuhan melalui apa yang dikerjakan.
ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Rupanya apa yang dilakukan Paulus, sekecil apapun, sangatlah beresiko. Dalam keikutsertaannya mengumpulkan kayu bakar, ia digigit ular beludak. Anggapan penduduk Malta, Paulus pastilah orang jahat atau pembunuh. Karena sekalipun Paulus bebas dari ganasnya lautan, pasti tidak akan dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Sehingga Dewi Keadilan itu mengirimkan ular beludak untuk membunuh Paulus. Tetapi setelah menunggu lama, gigitan ular itu tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap tubuh Paulus. Maka penduduk Malta menganggap Paulus sebagai seorang dewa. Secara tidak langsung dengan apa yang dilakukannya, Paulus menyatakan kuasa Tuhan, tidak mati akibat gigitan ular beludak itu. Itulah kesaksian melalui tindakan nyata yang berdampak secara langsung bagi masyarakat. Hal yang ketiga yaitu Paulus bersaksi dengan berdoa. Kuasa Tuhan mengabulkan doa-doa dalam menyembuhkan orang sakit. Bacaan tadi, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpahkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Kesempatan lebih jauh lagi Paulus lakukan dengan mendoakan ayah gubernur Malta, yaitu Publius, dan masyarakat yang lainnya. Berkat kuasa Tuhan mereka disembuhkan. Ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan seorang anak Tuhan, dan Tuhan berkenan mengabulkan doanya. Bapak Ibu, dari bacaan kita tadi, Paulus telah memberi contoh bagaimana dengan tindakan nyata bersaksi tentang kuasa dan kasih Allah kepada umat manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Kita pun harus melakukan kesaksian hidup. Marilah kita teladani Paulus dengan melakukan kesaksian hidup melalui tindakan nyata kita. Mungkin ada beberapa contoh. Yang pertama, gaya hidup yang dapat dilakukan sebagai garam dan terang dunia adalah dengan membantu sesama, mengasihi sesama dan peduli terhadap sesama dan tak melupakan Tuhan. Contoh yang kedua yaitu gaya hidup yang dapat dilakukan sebagai kawan sekerja Allah, yaitu dengan memberitakan Injil firman Tuhan. Yang ketiga yang dapat dilakukan sebagai surat Kristus ialah dengan rela berkorban kemana saja untuk memberitakan firman. Marilah kita teladani Paulus dengan melakukan kesaksian hidup melalui tindakan nyata kita. Yakinlah Tuhan pasti menyertai kita dan memberi pengalaman yang indah di saat kita bersaksi. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Puji syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur boleh menerima berkat dari firman-Mu dan juga renungan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk setia kepada-Mu dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya dalam tangan-Mu. Bimbing kami, sertai kami, berikanlah kami hikmat marifat-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Demikian Sapa Pagi pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Marilah kita menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.